Halo Sobat Jetlane, di sini kita membahas tentang tank T-90 dikenal sebagai salah satu kebanggaan industri militer Rusia. Dibangun dari pengembangan T-72 dengan penyempurnaan teknologi, T-90 dirancang sebagai tank tempur utama MBT, yang menggabungkan daya tembak, perlindungan, dan mobilitas tinggi. Dengan meriam Smoothbore kaliber 125 mm, kemampuan menembakkan rudal anti-tank berpemandu, serta sistem pertahanan aktif dan pasif, T-90 dipandang sebagai jawaban Rusia terhadap tank-tank modern barat. Salah satu keunggulan utama T-90 adalah sistem proteksi berlapis, termasuk reaktor eksplosif era KONTA KT-5 dan versi terbaru Relic. Proteksi ini dirancang untuk mengurangi efektivitas peluru penetrator kinetik maupun hulu ledak tandem dari rudal anti-tank. Selain itu, sistem SHTORA-1 yang terpasang pada varian awal mampu mengacaukan sensor rudal berpemandu musuh. Dari sisi mobilitas, T-90 relatif ringan dibandingkan tank NATO, sehingga lebih gesit di berbagai medan. Dalam peperangan konvensional, T-90 terbukti tangguh. Rusia berhasil mengekspor tank ini ke berbagai negara, seperti India, Aljazair, dan Vietnam, yang mengapresiasi kombinasi daya hancur dan biaya perawatannya yang relatif murah dibanding tank barat seperti Leopard 2 atau Abrams. India bahkan memproduksi versi lokalnya, T-90S, Bhisma, untuk memperkuat armada lapis bajanya. Namun, realitas di Ukraina menunjukkan bahwa kehebatan T-90 tidak sepenuhnya terjamin di medan perang modern. Banyak laporan dan bukti visual memperlihatkan T-90 Rusia yang hancur akibat serangan rudal anti-tank portabel seperti Javelin AS atau NLAW Inggris. Sistem proteksi T-90 ternyata tidak selalu efektif melawan teknologi rudal generasi terbaru yang menyerang bagian atas tank top attack titik lemah yang sulit dilindungi. Selain itu, taktik dan logistik Rusia turut memperburuk performa T-90. Banyak tank yang dihancurkan bukan hanya karena kelemahan teknis, melainkan juga akibat koordinasi yang buruk, minimnya dukungan udara, serta operasi yang terlalu terbuka di medan yang mudah dipantau drone. Hal ini membuat T-90, yang seharusnya unggul dalam duel tank, justru sering menjadi target empuk senjata infanteri modern. Kelemahan lain yang tampak adalah desain Rusia yang masih mempertahankan carousel autoloader di bawah turret. Sistem ini efisien dalam memuat amunisi, namun rawan menimbulkan jack-in-the-box effect, yakni ledakan besar yang membuat turret tank terlepas ketika amunisi terkena serangan. Citra T-90 yang semula sebagai tank hampir tak terkalahkan pun tercoreng ketika puluhan unitnya berhasil dihancurkan atau ditangkap oleh Ukraina. Dari situ, dapat disimpulkan bahwa T-90 memang memiliki reputasi sebagai tank modern dengan harga lebih terjangkau dibandingkan tank barat, serta mampu menjadi simbol kekuatan Rusia. Namun, perang Ukraina membuktikan bahwa teknologi lapis baja, betapapun canggihnya, tetap bisa ditaklukkan oleh kombinasi taktik modern, senjata anti-tank portabel, dan perang drone. Dengan kata lain, kehebatan T-90 tetap nyata, tetapi kegagalannya di Ukraina menjadi pelajaran penting bahwa dominasi tank di medan perang kini semakin terancam. Tank T-90 dikenal sebagai salah satu kebanggaan industri militer Rusia. Dibangun dari pengembangan T-72 dengan penyempurnaan teknologi, T-90 dirancang sebagai tank tempur utama MBT, yang menggabungkan daya tembak, perlindungan, dan mobilitas tinggi. Dengan meriam Smoothbore kaliber 125 mm, kemampuan menembakkan rudal anti-tank berpemandu, serta sistem pertahanan aktif dan pasif, T-90 dipandang sebagai jawaban Rusia terhadap tank-tank modern barat. Salah satu keunggulan utama T-90 adalah sistem proteksi berlapis, termasuk reaktor eksplosif era KONTA KT-5 dan versi terbaru Relic. Proteksi ini dirancang untuk mengurangi efektivitas peluru penetrator kinetik maupun hulu ledak tandem dari rudal anti-tank. Selain itu, sistem SHTORA-1 yang terpasang pada varian awal mampu mengacaukan sensor rudal berpemandu musuh. Dari sisi mobilitas, T-90 relatif ringan dibandingkan tank NATO, sehingga lebih gesit di berbagai medan. Dalam peperangan konvensional, T-90 terbukti tangguh. Rusia berhasil mengekspor tank ini ke berbagai negara, seperti India, Aljazair, dan Vietnam, yang mengapresiasi kombinasi daya hancur dan biaya perawatannya yang relatif murah dibanding tank barat seperti Leopard 2 atau Abrams. India bahkan memproduksi versi lokalnya, T-90S, Bhisma, untuk memperkuat armada lapis bajanya. Namun,
Realitas di Ukraina menunjukkan bahwa kehebatan T-90 tidak sepenuhnya terjamin di medan perang modern. Banyak laporan dan bukti visual memperlihatkan T-90 Rusia yang hancur akibat serangan rudal anti-tank portabel seperti Javelin AS atau NLAW Inggris. Sistem proteksi T-90 ternyata tidak selalu efektif melawan teknologi rudal generasi terbaru yang menyerang bagian atas tank top attack titik lemah yang sulit dilindungi. Selain itu, taktik dan logistik Rusia turut memperburuk performa T-90. Banyak tank yang dihancurkan bukan hanya karena kelemahan teknis, melainkan juga akibat koordinasi yang buruk, minimnya dukungan udara, serta operasi yang terlalu terbuka di medan yang mudah dipantau drone. Hal ini membuat T-90, yang seharusnya unggul dalam duel tank, justru sering menjadi target empuk senjata infanteri modern. Kelemahan lain yang tampak adalah desain Rusia yang masih mempertahankan carousel autoloader di bawah turret. Sistem ini efisien dalam memuat amunisi, namun rawan menimbulkan jack-in-the-box effect, yakni ledakan besar yang membuat turret tank terlepas ketika amunisi terkena serangan. Citra T-90 yang semula sebagai tank hampir tak terkalahkan pun tercoreng ketika puluhan unitnya berhasil dihancurkan atau ditangkap oleh Ukraina. Dari situ, dapat disimpulkan bahwa T-90 memang memiliki reputasi sebagai tank modern dengan harga lebih terjangkau dibandingkan tank barat, serta mampu menjadi simbol kekuatan Rusia. Namun, perang Ukraina membuktikan bahwa teknologi lapis baja, betapapun canggihnya, tetap bisa ditaklukkan oleh kombinasi taktik modern, senjata anti-tank portabel, dan perang drone. Dengan kata lain, kehebatan T-90 tetap nyata, tetapi kegagalannya di Ukraina menjadi pelajaran penting bahwa dominasi tank di medan perang kini semakin terancam. SHTORA-1 yang terpasang pada varian awal mampu mengacaukan sensor rudal berpemandu musuh. Dari sisi mobilitas, T-90 relatif ringan dibandingkan tank NATO, sehingga lebih gesit di berbagai medan. Dalam peperangan konvensional, T-90 terbukti tangguh. Rusia berhasil mengekspor tank ini ke berbagai negara, seperti India, Aljazair, dan Vietnam, yang mengapresiasi kombinasi daya hancur dan biaya perawatannya yang relatif murah dibanding tank barat seperti Leopard 2 atau Abrams. India bahkan memproduksi versi lokalnya, T-90S, Bhisma, untuk memperkuat armada lapis bajanya. Namun, realitas di Ukraina menunjukkan bahwa kehebatan T-90 tidak sepenuhnya terjamin di medan perang modern. Banyak laporan dan bukti visual memperlihatkan T-90 Rusia yang hancur akibat serangan rudal anti-tank portabel seperti Javelin AS atau NLAW Inggris. Sistem proteksi T-90 ternyata tidak selalu efektif melawan teknologi rudal generasi terbaru yang menyerang bagian atas tank top attack titik lemah yang sulit dilindungi. Selain itu, taktik dan logistik Rusia turut memperburuk performa T-90. Banyak tank yang dihancurkan bukan hanya karena kelemahan teknis, melainkan juga akibat koordinasi yang buruk, minimnya dukungan udara, serta operasi yang terlalu terbuka di medan yang mudah dipantau drone. Hal ini membuat T-90, yang seharusnya unggul dalam duel tank, justru sering menjadi target empuk senjata infanteri modern. Kelemahan lain yang tampak adalah desain Rusia yang masih mempertahankan carousel autoloader di bawah turret. Sistem ini efisien dalam memuat amunisi, namun rawan menimbulkan